Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Baik, kita mau siapkan hati buat Tuhan. Mari kita hampiri tata kudus-Nya. Mari kita bawa hati kita sebagai persembahan. Persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Mari kita datang kepada Tuhan yang adalah Roh. Sudah tiba saatnya bahwa penyembah-penyembah benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap hati hormat. Kita mau hargai keberadaan Tuhan. Kita mau menghargai kedaulatan Tuhan. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami. Sungguh besar cinta-Mu bagi kami. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita pada pagi hari ini pencerahan, sehingga kita dapat memahami, kita dapat menangkap pesan pada pagi hari ini. Kita mampu menangkap hikmat yang baru pada pagi hari ini. Mari kita memuji-muji Tuhan. Dan janganlah kita lupakan sedikit pun kebajikannya. Sepupu kita di luar sana sedang merayakan ibadah puasa dengan tujuan agar mendapatkan pengampunan dosa. Mereka taat melakukan itu semua untuk kembali kepada fitrah, agar kembali dibersihkan. Namun hanya ada satu Allah saja
yang kepadanya kita beroleh pengampunan dosa. Dan kuasa itu diberikannya kepada Bapak, Ibu, dan saya. Ampunilah, maka dosamu akan diampuni. Jika engkau menyatakan dosa orang itu diampuni, maka dosanya diampuni. Dan jika engkau mengatakan dosa orang itu tidak diampuni, maka dosanya tidak diampuni. Sebuah kuasa yang hanya dimiliki Allah diberikannya kepada Bapak, Ibu, dan saya. Betapa beruntungnya kita, betapa bersyukurnya kita. Dalam kitab 2 Korintus 2 ayat 14 dan kitab Mazmur 103 ayat 1 sampai 14, bahwa Tuhan telah mengampuni segala pelanggaran kita. Tuhan yang telah menebus kehidupan kita sehingga kita terlepas dari kebinasaan. Sepupu kita di luar sana masih melakukan hukum Taurat dengan cara-cara Taurat, dengan membawa korban sembelihan sebagai korban penghapus dosa. Namun hanya ada satu korban yang berkenan dari Bapa, yakni anaknya sendiri. Sehingga Bapak, Ibu tidak lagi harus berusaha apa-apa. Bapak, Ibu tinggal menikmati karya penebusan. Mari kita hargai momen ini, momen perjumpaan kita dengan Pencipta. Biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur, mulut kita penuh dengan puji-pujian, hati kita penuh dengan sukacita. Mari kita bersyukur karena tanpa berpuasa 1 bulan penuh, tanpa membawa korban sembelihan binatang, segala dosa kita telah ditebus oleh Tuhan. Mari kita bersyukur karena semua sakit penyakit kita telah disembuhkan. Dalam kitab Kolose 1 ayat 14 dan kitab 1 Petrus 2 ayat 24. Mari kita bersyukur karena Tuhan telah membuat hidup kita menjadi awet dan aman. Mari kita bersyukur
Karena semua sakit penyakit kita telah disembuhkan. Pagi hari ini matanya menjelajah ke seluruh bumi. Ia melihat jauh ke kedalaman hati. Apakah pada pagi hari ini kita datang seperti rusa yang rindu sungai Tuhan? Apakah pada pagi hari ini kita datang dengan hasrat mengalami Tuhan secara pribadi? Atau kita hanya datang sebagai kewajiban roh agamawi? Saat teduh seharusnya menjadi saat yang membahagiakan, di mana Tuhan hadir membawa keteduhan, dan hati kita menjadi teduh sekali. Itulah saat-saat teduh. Hati kita penuh dengan ucapan syukur, sekalipun disakiti, sekalipun dikecewakan, sekalipun disalahartikan, namun hati kita penuh dengan ucapan syukur. Roh Bapak Ibu bersentuhan dengan roh Tuhan. Itulah saat teduh. Kita pun belajar di kelas-kelas pemuridan. Roh Bapak Ibu harus mengalami kontak dengan roh Tuhan. Dalam kesendirian, Yakub di tepi sungai Yabok meraung-raung, berseru kepada Tuhan. Dan Yakub bertemu dengan Tuhan. Tiga fase Yakub mengalami terobosan. Sebuah perenungan yang saya bawa bagi kita semua. Jika Bapak Ibu bersama dengan Tuhan dan sekarang Bapak Ibu mengalami kesendirian, belajarlah dari Yakub. Yang pertama adalah fase padang gurun, yakni fase kesendirian. Seperti Bapak Ibu merasa kesendirian di bumi ini. Kejadian 32 ayat 22 sampai 24 menuliskan,
Pada malam itu Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Seperti kita pada pagi hari ini, kesendirian, terpisah dari dunia, memilih di tempat yang tersendiri, di kamar mungkin, di tempat bapak ibu masing-masing, sementara yang lain tertidur. Kita lebih memilih untuk menghampiri Tuhan dan tata kudusnya. Yakub bukan hanya sekedar mencari ketenangan, tapi Yakub mengerti benar ia harus bertemu dengan Tuhan. Untuk apakah kita datang pada pagi hari ini? Apakah untuk mengisi program revival? Atau kita tahu benar bahwa pagi hari ini aku harus ketemu Tuhan? Ayat menuliskan orang yang suci hatinya yang bertemu Tuhan, orang yang murni hatinya yang bertemu Tuhan. Seperti kitab Matius 5 ayat 8. Berbagailah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Untuk itu saya berdoa, ya Tuhan, sekiranya Engkau datang pada pagi hari ini, maka kami akan menerima ketenangan daripada-Mu. Kami merasakan ketenangan dari kehadiran-Mu. Izinkanlah roh kami berkontak dengan roh-Mu dan melekat dengan hati-Mu. Dan hai jiwa, jadilah tenang. Alamilah Tuhan. Alamilah Tuhan. Ketika Yakub menghadapi masalah, Yakub mencari tempat yang sunyi, sepi, dan seorang diri. Ini adalah fase untuk mengosongkan diri, fase untuk berdiam diri atau bersaat teduh, fase yang benar-benar hanya berdua dengan Tuhan. Ketika Yakub melakukan itu, Yakub mendapatkan anugerah besar, yakni memandang wajah Allah. Mata dengan mata. Kenapa kita harus berdiam diri? Sebab hanya dengan berdiam diri
atau dengan bersaat teduh, secara pribadi kita sedang menyediakan waktu bersendiri dengan Tuhan agar mendapatkan tuntunan Roh Tuhan. Dalam kesendirian Yakub bertemu dengan Tuhan. Pastikan Bapak Ibu, dalam ketenangan pada pagi hari ini, dalam kesendirian pada saat ini, kita bertemu dengan Tuhan. Fase yang kedua yang Yakub alami adalah fase kehancuran, atau disebut fase brokenness, atau juga dikenal dengan fase menjalani proses. Untuk dibentuk menjadi pribadi yang baru, maka manusia lama harus dihancurkan. Itulah yang disebut fase kehancuran. Kejadian 32 ayat 25 menuliskan, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terplecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Yakub mau diubah menjadi pribadi yang baru, sehingga mau tidak mau Tuhan harus proses dia menjadi pribadi yang baru, dibentuk ulang kembali. Yakub selalu memakai jalan pikirannya sendiri, karena pengalamannya, karena perjalanan hidupnya. Namun sekalipun Yakub menang, namun pangkal pahanya terplecok. Kenapa pangkal paha? Karena pangkal paha adalah kekuatan untuk berjalan atau melangkah ke depan. Sehingga Yakub harus hidup bersandar dan ketergantungan dengan Tuhan. Saya mau ingatkan kepada kita semua pada pagi hari ini, jangan lari dari proses. Jangan lari dari proses. Seringkali ada tanda-tanda penyertaan Allah. Jangan lari dari proses. Jangan tangking masalahmu, tapi mintalah Tuhan memberikan kekuatan untuk menghadapi masalahmu.
dalam proseslah kita akan menjadi pribadi yang baru. Allah tidak pernah tertarik merubah masalahmu. Allah tidak pernah tertarik untuk menghilangkan problemmu. Sehingga banyak dari kita yang berseru-seru, Tuhan, singkirkan masalahku. Namun masalah tidak pernah hilang. Bukan Tuhan tidak sanggup, bukan doamu tidak didengar oleh Tuhan, tapi Tuhan tidak tertarik dengan masalahmu. Tetapi Allah selalu tertarik merubah kita agar kita menjadi seorang pemenang. Untuk itulah Tuhan tertidur, membiarkan murid-murid di tengah-tengah badai. Sebab Tuhan tidak pernah tertarik dengan masalahmu. Tuhan ingin kita berubah. Itulah yang membuat Tuhan tertarik. Tuhan ingin Bapak Ibu menjadi seorang pemenang. Itulah yang menjadi ketertarikan Tuhan. Dan fase yang ketiga adalah fase berjuang untuk berkat Allah. Mendapatkan berkat yang ia rindukan. Ketika Bapak Ibu memilih dalam fase kesendirian atau fase brokenness, maka Bapak Ibu akan dibawa masuk ke dalam fase berkat. Penyertaan dan hak kesulungan. Sekalipun mendapatkan karunia, ia tetap harus berjuang. Sekalipun Tuhan menebus kita dari hukum dosa dan maut, tentu saja kita harus berjuang. Kita harus menjaga kesehatan. Kita harus berjuang untuk kesatuan, kerukunan rumah tangga. Dan lain sebagainya. Itu adalah janji, tetapi harus tetap berjuang. Kejadian 32 ayat 26 menuliskan, lalu kata orang itu, biarkan aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ini adalah pernyataan iman Bapak Ibu. Ini adalah kesadaran bahwa hanya Tuhan yang dapat memberkati. Mari berseru kepada Tuhan pada pagi hari ini. Karena hanya Tuhan yang dapat memulihkan keluargamu. Bukan hamba Tuhan, bukan pengajar, bukan Pak RT atau siapapun. Hanya Tuhan yang dapat memulihkan kehidupanmu. Hanya Tuhan yang dapat memberkatimu. Bersandarlah kepada Tuhan. Milikilah hati dan iman bahwa hanya Tuhan yang dapat melepaskan
melepaskanmu dari masalah. Ini adalah perkataan iman. Atau kesadaran. Seperti Yakub mengalahkan malaikat itu. Filipi 3 ayat 12 menuliskan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Dalam kitab Kejadian 32 ayat 28 dikatakan bahwa Yakub bergumul melawan Allah dan manusia dan dia menang. Namun kita menemukan ayat lain dalam kitab Hosea 12 ayat 5. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Memperoleh janji Tuhan, ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel, ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepadanya. Yakub memperoleh kemenangan dengan tangisan. Yakub memperoleh kemenangan dengan penderitaan. Yakub memperoleh janji Tuhan di dalam kesendiriannya dengan Tuhan. Yakub bukan hanya sekedar berdoa, bukan hanya sekedar ingin foto bersama, bukan hanya mengisi program-program ministry, tapi Yakub berdoa, memohon dan berseru dengan Tuhan sampai ia mendapatkannya. Ia diubah menjadi Israel karena ia menangis dan memohon belas kasihan kepada Tuhan. Ketika Yakub menang, itu karena Allah yang mengizinkan Yakub menang. Artinya Tuhan yang memiliki. Inilah orang-orang yang dicari Tuhan di akhir zaman. Orang-orang yang berjuang di akhir zaman. Orang-orang yang terus berjuang di akhir zaman. Inilah orang-orang yang Tuhan kehendaki. Orang-orang yang berseru kepada Tuhan dan memiliki iman bahwa hanya Tuhan yang dapat menyelesaikan masalahnya. Hasil dari perjuangan dan ratap tangis dan tidak mudah menyerah. Orang yang mengandalkan Tuhan karena intim dengan Tuhan, maka ia diproses oleh Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan dan bertemu muka dengan Tuhan, maka kemenangan menjadi haknya. Pastikan Bapak Ibu pada pagi hari ini
mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Alami Tuhan dalam saat teduhmu hari ini. Alami Tuhan di dalam setiap musim kehidupanmu, dalam kesendirianmu, dalam doa-doamu. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Ketika Yakub mengalami Tuhan dalam kesendirian, Yakub menerima identitas baru. Dari Yakub sang penipu menjadi Israel, yang artinya berjuang bersama Tuhan. Yakub diperdamaikan dengan kakaknya Esau. Ia rela mempersembahkan hartanya kepada Esau, namun ia tidak kehilangan apapun, karena Allah mengatur sedemikian rupa. Hasil dari perjumpaan dengan Tuhan, Yakub menjadi seorang patriot. Yakub menjadi bapak bangsa bagi ke-12 suku Israel. Ia sangat dihormati dan disegani. Hasil perjumpaan dengan Tuhan, Yakub menerima janji Allah sepenuhnya di dalam dirinya karena menjadi manusia yang baru. Jika Bapak Ibu ingin menerima janji Allah, maka jadilah manusia yang baru. Yakub mati dalam usia tua. Ia mati dalam keadaan kepenuhan berkat. Orang-orang yang hidupnya bergantung sama Tuhan, ketika ia mati pun mati karena kepenuhan berkat. Satu hal yang Yakub lakukan di tepi sungai Yabok adalah ia terbukti taat dengan Tuhan ketika ia keluar dari Haran. Ia meninggalkan kediaman pamannya. Yakub taat kepada Tuhan, meninggalkan zona nyamannya. Yakub meninggalkan Laban, pamannya. Dan tempat itu disebut Peniel, yang artinya bertemu muka dengan Tuhan. Dari peristiwa Yakub di Peniel, sejak saat itu ia tahu bahwa hidup dan kesejahteraannya tidak lagi bergantung dengan akalnya sendiri, tetapi dari Tuhan. Tidak lagi licik. Seperti yang tertulis dalam kitab Zakaria 4 ayat 6.
bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh-Ku. Firman Tuhan semesta alam. Tuhan tidak mau kita menggunakan keperkasaan kita, kekuatan kita, tapi Tuhan mau kita hidup di dalam Roh-Nya. Kemenangan dan berkat dalam kehidupan seluruh umat pilihan Allah diperoleh dengan cara yang sama seperti Yakub, yakni dengan sungguh-sungguh tekun dan gigih mencari Tuhan. Akui dosa-dosamu di depan Tuhan pada saat ini. Akui semua pelanggaranmu di depan Tuhan pada saat ini. Dan milikilah rasa lapar dan dahaga akan kerajaan dan kebenaran. Yakub meninggalkan terlebih dahulu keramaian, harta, keluarga, masalah, dan ia hanya fokus dengan Tuhan. Tinggalkan terlebih dahulu sebelum datang kepada Tuhan hartamu, pekerjaanmu, daganganmu, masalahmu, keluargamu, sakit penyakitmu. Tanggalkan terlebih dahulu itu dan datang untuk fokus mencari Tuhan, tidak dengan membawa proposal. Dan hal terakhir yang bisa kita pelajari dari Yakub, yang kita bisa teladani dari kisah ini, yakni dengan merindukan realitas dan kuasa Roh Kudus dengan cara mengejar hidup beriman, iman yang sejati kepada Allah dalam kebenaran. Kejarlah realitas yang sejati. Tuhan mau kita tidak berfokus dengan kenyataan, tetapi dengan kebenaran, dengan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nggak peduli apa kata manusia, apa kata tetanggamu, apa kata orang lain, apa kata dokter pribadimu. Gak peduli apa kata manusia. Karena hidupmu bukan kata siapa-siapa, tetapi apa yang Tuhan perkatakan. Pada nyatanya hidupku menderita, Sam. Pada nyatanya aku disakiti, Sam. Pada nyatanya aku mengalami kelemahan tubuh, Sam. Saya mau kasih tahu, Tuhan menghendaki kita melihat kebenaran, bukan kepada kenyataan. Untuk itulah Tuhan menginginkan kita mengejar realita surgawi. Sekalipun kita mengalami tekanan aniaya saat ini, hingga saat ini, Tuhan masih pelihara kita, betul? Tuhan masih mengasihi kita, betul? Itulah kebenaran. Tapi dompetku menipis, Sam.
pada kenyataannya pinggangmu masih berlemak, betul? Itulah kebenaran. Tuhan mau kita melihat kebenaran. Pada nyatanya, ketika kita berseru, Tuhan mendengarkan. Jika Yakub ditolong Tuhan keluar dari masalah, maka Tuhan yang sama pasti sanggup memulihkan dan menolong kita. Ini adalah hasil dari perjumpaan kita dengan Tuhan. Jika Yakub ditolong Tuhan, maka kita pun pasti ditolong Tuhan. Mari kita akui tubuh kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini bersama-sama. Mari katakan dengan iman, dengan suara yang keras, katakan dengan sungguh-sungguh hati, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tubuhku telah ditebus, disucikan, dibenarkan oleh darah Yesus. Aku tahu bahwa tubuhku adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam aku. Roh Kudus yang aku beroleh dari Allah, dan bahwa aku bukan milikku sendiri karena aku telah ditebus. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya saya beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Biarlah itu aku katakan, aku yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Dalam kesendirianku pada pagi hari ini, aku dicuci. Tetapi karena aku hidup dalam terang, sama seperti Dia yang ada di dalam terang, maka aku beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, Anaknya itu menyucikan aku dari segala dosa. Aku sudah dikuduskan dengan darah Yesus. Itu jugalah sebabnya aku telah menderita di luar pintu gerbang, bersama-sama dengan Yesus. Karena Tuhan Yesus menderita untuk menguduskan aku.
umatnya dengan darahnya sendiri. Anggota-anggota tubuhku adalah senjata kebenaran, dan aku tidak menyerahkan anggota-anggota tubuhku kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi kuserahkan diriku kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Maka aku serahkan anggota-anggota senjata kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Siapakah akan menggugat aku, orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan aku. Siapa yang menghukum aku? Kristus Yesus telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi aku. Dan aku mengalahkan iblis oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksianku. Aku tidak mengasihi nyawaku sampai ke dalam maut. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tubuhku untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuhku, yang digunakan untuk senjata kebenaran, yang diserahkan Tuhan untuk pelayanan dan kemuliaannya. Katakan kepadaku, demi Engkau yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti apa yang aku katakan di hadapanmu, demikianlah akan Engkau lakukan kepadaku. Demikianlah firman-Mu yang keluar dari mulut-Mu, ia tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia, tetapi firman akan melaksanakan apa yang Engkau kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Engkau suruhkan kepadaku. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita menyatukan hati, kita mau angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera, hikmat yang baru, seperti Yakub bertemu dengan Tuhan dan memandang wajah Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan Yakub, maka Tuhan yang sama akan memulihkan kita semua. Damai sejahtera, penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini, keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaan yang sempurna. Biar roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan diberkati Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita katakan amin.